Oke bro, di sini ada 7 aplikasi pinjol legal yang sudah bisa melaporkan data Anda di dalam Slik OJK. Apa saja tuh Bang, nama aplikasi pinjolnya yang bisa melaporkan data kita ke dalam Slik OJK. Dan sebelum gue akan melanjutkan ke dalam videonya, di sini gue akan tampilkan buktinya seperti ini. Dan nanti gue akan jelaskan pinjol apa saja yang bisa masuk ke dalam Slik OJK ketika Anda gagal bayar pinjol. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mempertahankan Slik OJK-nya, itu teman-teman harus bisa mengetahui apakah pinjol saya ini bisa memasukkan data saya ke dalam Slik OJK. Lalu bagaimana caranya agar kita itu datanya tidak masuk ke dalam Slik OJK. Dan sebelum gue akan melanjutkan dalam videonya, teman-teman yang belum mendukung dari channel YouTube Terus Pinjol ini, silahkan saja klik tombol subscribe, like, share, dan juga teman-teman memiliki pertanyaan seputar gagal bayar pinjol, silahkan saja langsung diketikkan dalam komentar. Insya Allah komentar Anda pasti akan gue buatkan videonya. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas tentang ada 7 aplikasi pinjol legal yang bisa memasukkan data diri Anda ke dalam Slik OJK. Apabila Anda gagal bayar di sana, maka data Anda bisa blacklist data atau sudah masuk kredit macet. Nah, pinjolnya namanya apa saja tuh? Dan sebelum gue akan melanjutkan ke dalam videonya, teman-teman, silakan nyalakan dulu tanda loncengnya agar info terbaru dari media Terus Pinjol ataupun Terus Pinjol teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Nah, sebelum gua akan berikan bukti-buktinya, teman-teman tolong perhatikan ya. Di sini gua akan berikan buktinya bahwa nasabah ini memiliki gagal bayar sekitar ada 7 aplikasi pinjol legal OJK. Yang pertama, nama pinjolnya yaitu adalah, dan nanti gua akan berikan buktinya ya bro. Di sini gua akan sebutkan nama aplikasinya dulu. Yang pertama, 2 Shopee, S-Pinjam dan SPayLater. Dia bisa melaporkan Anda ke dalam Slik OJK. Yang kedua, dari Kredivo ya. Yang ketiga ini dari Akulaku, baik dana cicil ataupun PayLater-nya. Yang selanjutnya dari BRI Ceria, yang selanjutnya dari Anda Kami. Dari ketujuh pinjol tersebut, mereka bisa melaporkan data diri Anda ke dalam Slik OJK. Dan bukti-buktinya akan gue tampilkan seperti ini untuk tabelnya, teman-teman tolong perhatikan. Nah, di sana ada beberapa perbankan yang melaporkan data nasabah ini ke dalam Slik OJK. Di situ teman-teman kalian bisa lihat ada beberapa bank yang melaporkannya, dan gua akan bacakan nama banknya. Yang pertama dari PT Bank Siebang Indonesia, yang kedua dari Commerce Finance, yang ketiga dari Kredivo Finance Indonesia, yang selanjutnya lagi dari PT Bank Siebang Indonesia, yang selanjutnya dari Bank Rakyat Indonesia Persero atau BRI, yang selanjutnya dari PT Bank DBS Indonesia, dan selanjutnya dari PT Bank KEB Hana Indonesia. Yang selanjutnya dari PT Bank Jago, yang selanjutnya dari PT Bank CMB Niaga, dan selanjutnya dari PT Bank Neo Commerce Tbk. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk tabelnya. Nah, nasabah itu tadi memiliki gagal bayar ada 7 aplikasi. Namun untuk kepastiannya pinjolnya yang mana aja tuh banyak melaporkan. Ini belum bisa dipastikan yang mana saja. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan untuk dalam tabelnya. Nasabah ini statusnya di dalam pinjol yang sudah terlapor dalam Slik OJK. Ini statusnya masih call 1 alias lancar ya. Dan yang selanjutnya kalian bisa berfokus kepada PT Bank Jago Indonesia. Dan di mana PT Bank Jago ini melaporkan nasabahnya, ini status nasabah kreditnya yaitu masuk golongan kualitasnya call 2 alias DPK alias dalam perhatian khusus ya. Nah, teman-teman pasti akan bertanya, Bang, data gue bisa dilaporkan ke Slik OJK bisa macet di hari keberapa?
ketika gua gagal bayar pinjol. Sedangkan nasabah ini sudah gagal bayar tapi statusnya masih lancar. Dari hasil interview gue kepada nasabah, dia ini sebenarnya sudah lama galbay di pinjol Anda Kami. Nah, pinjol Anda Kami ini bekerjasama dengan PT Bank Jago dan bisa melaporkan, PT Bank Jago ini bisa melaporkan data diri Anda ke dalam Slik OJK bila Anda gagal bayar di pinjol Anda Kami. Ya. Nah, teman-teman juga harus tahu, jadi dalam skor kredit yang ada dalam Slik OJK itu ada 5 golongan atau ada 5 kualitas. Yang pertama ada yang namanya call 1, call 2, call 3, dan call 4, dan call 5. Nah, call 1 itu adalah statusnya lancar, artinya kalau call 2 itu adalah artinya DPK ataupun dalam perhatian khusus. Yang ketiga ini artinya dari kurang lancar. Call 4 ini artinya diragukan. Call 5 artinya kredit macet. Oke, atau bisa dibilang macet. Ya, jadi teman-teman akan bertanya lagi, Bang, data gue bisa macet di hari keberapa? Itu kan ada call 5, ada call 4, call 3, dan seterusnya. Call 2, teman-teman bila mendapatkan call 2, bila teman-teman memiliki tunggakan di pinjol, jika sudah memasuki tunggakannya selama 90 hari, maka nantinya teman-teman mendapatkan call 2 atau tertunggak atau dalam perhatian khusus. Yang selanjutnya untuk call 3. Nah, call 3 ini bila teman-teman mendapatkan kualitasnya call 3, berarti teman-teman gagal bayarnya ataupun terlambat membayarnya, yaitu di sekitar selama 91 hari sampai dengan 120 hari. Anda memiliki keterlambatan itu selama 91 hari sampai dengan 120 hari. Untuk call 4. Nah, untuk call 4 ini jika teman-teman memiliki keterlambatannya, Anda bisa mendapatkan status atau kualitasnya call 4. Teman-teman pasti memiliki keterlambatan yaitu di hari 121 hari sampai dengan 180 hari. Untuk call 5. Nah, jika teman-teman mendapatkan kualitasnya ini berada di call 5, maka teman-teman akan mendapatkan keterlambatan yaitu di hari 180 hari. Dimulai dihitung dari Anda jatuh tempo sampai dengan 180 hari. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman datanya bisa jelek, bisa blacklist, bisa kredit macet, bila teman-teman sudah gagal bayar lebih dari 180 hari, ya, dihitung dari Anda jatuh tempo sampai dengan 180 hari ke depan, ya. Jadi ketika teman-teman memiliki pinjol lalu terbaca di Slik OJK-nya call 1 alias lancar, ya, wajar. Kenapa? Karena Anda gagal bayar itu atau terlambat membayar itu kurang dari 3 bulan. Dihitung dari jatuh tempo sampai dengan 3 bulan atau 90 hari. Maka statusnya pasti call 1 ataupun lancar. Dan kalau lebih nanti masuk call 2. Dan kalau lebih lagi call 3 dan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa pinjol-pinjol yang tadi gue sudah sebutkan itu sudah pasti masuk Slik OJK. Namun yang melaporkannya ini dari pihak perbankan, bukan dari pinjolnya. Jadi kalau teman-teman itu galbay kurang lebih dari 3 bulan, ya, teman-teman galbay kurang dari 3 bulan, Anda mau mengajukan kredit kendaraan KPR itu masih bisa. Asal jangan lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Kalau Anda sudah galbay lebih dari 90 hari, Anda mengajukan kredit kendaraan ataupun leasing ataupun KPR ataupun pinjaman di perbankan itu pasti tidak akan bisa, bro. Karena apa? Masuk golongan atau kualitas kredit nasabah yaitu DPK dalam perhatian khusus karena ada keterlambatan di pihak pinjolnya. Nah, jadi teman-teman yang sedang mempertahankan Slik OJK-nya, teman-teman juga jangan takut, jangan khawatir karena updatean
untuk data nasabah di dalam Slik OJK itu setiap 3 bulan atau setiap per 3 bulan. Jadi per 3 bulan ini datanya akan terus diupdate, bukan setiap hari ya bro, tapi per 3 bulan akan ketahuan status aslinya, atau call 1, call 2, call 3 dan selanjutnya ya. Dan teman-teman juga harus paham mengenai gagal bayar pinjol. Dan juga teman-teman kalau sudah nggak mampu untuk melakukan pembayaran walaupun pinjolan sudah masuk Slik OJK, teman-teman jangan memaksakan untuk melakukan pembayaran. Kenapa? Kalau teman-teman masih ngotot, masih mempertahankan Slik OJK teman-teman, pastinya teman-teman bakalan makin belangsak, makin susah banget. Kenapa? Karena utang pinjol ini sangat membuat rugi teman-teman. Ya, coba mungkin teman-teman sampai saat ini masih merasa untuk melakukan pembayaran, masih pede, ya merasa pede untuk melakukan pembayaran, tapi suatu saat Anda bakalan kreditnya macet. Jadi kalau untuk pinjol ini, teman-teman dananya itu jangan dijadikan untuk konsumtif ataupun kebutuhan sehari-hari. Tapi utang pinjol ataupun uang pinjol, gunakan dana itu untuk hal-hal yang mendesak, bukan untuk kebutuhan pokok. Jika teman-teman memiliki pinjol lalu dananya untuk kebutuhan sehari-hari, pasti teman-teman hidupnya bakalan susah dan bakalan belangsak. Karena teman-teman gak ngerti cara mengelola keuangan uang pinjol seperti apa. Ya, jadi buat teman-teman, jika teman-teman masih membutuhkan Slik OJK-nya, gue berharap teman-teman yang menonton ini jangan mengajukan pinjaman di pinjol. Sayangilah data Anda jika Anda masih membutuhkan. Tapi kalau teman-teman itu niat untuk mau galbay, niat untuk merusak data Anda, lebih baik pinjamlah sebanyak-banyaknya, tak perlu dikembalikan. Dan teman-teman juga, kalau teman-teman mau cek Slik OJK, itu bisa saja cek video gue sebelumnya. Dan dimana video sebelumnya itu gue buatkan tutorialnya, cara gue sendiri untuk melakukan cek Slik OJK. Jadi segitu aja informasi yang gue sampaikan. Dan juga teman-teman yang mau bergabung di dalam grup Telegram gue, silakan saja langsung klik link di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga yang sudah menjadi member grup WhatsApp, itu teman-teman bisa konsultasi melalui telepon langsung kepada saya. Jadi segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.